perkenalkan, Pak, saya Lutfi. Saya alumni Sastra Indonesia dari Unhas angkatan 2021. Saya tertarik. Saya melihat flyer di sosial media, Pak, mengenai pameran kita buat dengan tajuk Tanah Air Beta. Mungkin juga tadi sudah ada sesi workshopnya, Pak, dan saya sangat tertarik karena dengan gagasan awal tentang pameran ini, selain dari bagaimana Pak ini mencampurkan, mendongkrak bagaimana seni yang sudah sangat kebarat-baratan mungkin, meninggalkan kultur atau kebudayaan lokal tradisional, sehingga saya sebagai orang yang ada di Gen Z mungkin, Pak, itu mulai terpapar lah, kayak kebudayaan lokal ini kayaknya tidak mampu menembus zaman. Tapi Bapak ini menghadirkan sebuah dobrakan yang baru. Jadi kalau kita bicara tentang itu ya, jadi memang kegelisahan itu bagi seniman selalu ada ya. Yang kita kasihan ya, generasi akan datang kalau dia tidak mengenal budayanya sendiri ya. Nah, saya sebagai pelukis, saya harus mengangkat budaya walaupun sudah jauh ketinggalan. Saya tetap angkat kembali. Anda mau terima tidak terserah, tapi yang jelas harus memperlihatkan. Gitu. Dan kita tidak usah berpikir bahwa kok kenapa kita mempertahankan. Dan itu harus. Karena kenapa? Di luar negeri kan minim budayanya. Dibanding kita Selatan paling kaya budaya, kaya alamnya, kaya budayanya. Kenapa sih generasi harus cenderung ke barat? Kenapa bukan kita yang merangsang barat untuk mengikuti jejak kita? Ini yang kita tanamkan di dalam hati bahwa budaya saya lebih tertarik. Gitu. Artinya kan di dalam pameran sini ada beberapa karya Zainal dan menggunakan tanah liat sebagai alat lukisnya. Jadi kita punya karya di sini ada 16 buah ya. Jadi ada bicara tahun 70-an, 80-an sampai sekarang. Kita angkat supaya generasi tahu, oh ternyata Pantai Losari dulu tuh begini, oh Benteng dulu begini. Nah, hanya dia kenang kembali, oh ternyata lebih indah kita punya pantai dulu dibanding sekarang. Artinya dalam pandangan yang berusaha dibangun oleh Pak Zainal dalam pameran ini, saya melihat bahwa kebudayaan lokal itu juga mampu bertransformasi. Saya kan dilihat dari nilai kesenian dan kebudayaan yang dipertahankan itu adalah nilainya. Yang hanya saja kebanyakan, terkhusus mungkin saya juga menjadi pelaku mungkin ketika saya menarik budaya lokal untuk bertransformasi ke zaman modern ini, saya melupakan nilai di dalamnya. Nah, bagaimana mungkin Pak Zainal ini menghadapi budaya mungkin sesuai yang saya baca juga di sana, mulai pandangannya tentang pameran ini, bagaimana arus globalisasi yang masuk memperandakan kebudayaan lokal, tapi Pak Zainal berusaha untuk mempertahankan nilai dari budaya ini. Jadi memang kita harus konsisten ya, dan kita yakin bahwa saya jangan terpengaruh dengan budaya luar. Kita harus mempertahankan budaya kita. Nah, sekarang sudah terbukti sekarang ya. Selama ini kita mempelajari Eropa. Nah, sekarang lukisan tertua di mana? Kan ada di Sulawesi Selatan. Baru penemuan. Iya kan? Kenapa Eropa datang ke Sulawesi Selatan untuk meneliti dan mempelajari budaya kita? Kok kita di sini jadi penonton terbaik? Dan kita takut akan kejadian, jangan sampai orang barat lebih tahu budaya kita daripada kita sendiri. Nah, inilah sampai saya pertahankan sampai sekarang. Bukan hanya di sini. Waktu pameran tunggal saya di tim Jakarta, diskusi itu juga. Kenapa Bapak masih mempertahankan, Pak? Sudah macam-macam merek. Kenapa Bapak masih mempertahankan? Saya bilang sama dia, alam kita kaya. Kenapa kita tidak garap? Di situ kan mulai, iya ya. Pameran ini Pak Zainal ingin menyampaikan bahwa stoplah segala kekayaan ini tidak kita gunakan, tapi selalu saja daerah kita ini menjadi penelitian. Padahal orang-orang yang ada di sini itu bisa menjadi pelaku dan dia juga yang meneliti daerah. Jadi kenapa sampai sekarang di mana-mana, bukan hanya saya pameran, di mana saya memberi workshop, itu saya kasih spirit generasi. Cintailah budayamu. Karena kenapa kita takut jangan sampai kau tinggalkan
kau balik ke belakang tiba-tiba orang barat ceritakan kau punya budaya yang lucu. Itu yang kita takutkan. Artinya ada keterpisahan kita didikte oleh barat. Iya, jangan. Ada keterpisahan yang Iya. mempunyai budaya itu dan yang mendikte budaya ini yang kita mengikuti. Itulah. Jadi begini ya. Kalau saya, manusia siapa sih yang tidak mau kaya ya? Saya tahun 81 mau dikontrak Amerika 10 tahun jadi dosen luar biasa di University California. Pasti ada yang bertanya, kenapa Bapak tidak berangkat? Bapak kan kaya di sana. Ya. Nah, itu kan betul. Ya. Tetapi kita lahir di Makassar, kita menemukan di Makassar. Kenapa kita tidak bangun Makassar? Itu saraf generasi. Kalau Anda hebat, bangun Makassar. Jangan bangun negerinya orang. Dari mana inspirasi di awalnya mengenai Tanah Liat menjadi Media ya, jadi media. media seni? Ah, jadi begini, kembali cerita ya. Jadi saya jujur, saya sama nantang teori sebenarnya. Ya. Makanya saya bilang tadi, saya tidak mau dipengaruhi oleh budaya luar. Biarpun orang mengatakan pendidikanmu rendah, bukan Ya. pendidikan rendah saya mau pelajari, tapi saya punya integritas. Jadi saya 5 tahun dianggap orang gila. 80 sampai 85 itu saya dianggap orang gila. Kok orang pakai cat, kok pakai tanah? Apanya Ya. yang hebat? Saya bilang kalau tanah tidak dibeli. Ya. Di negeri kita ini banyak tanah. Nanti 86 pameran saya di tim ketemu Avandi yang sakan. Kok lahirlah pelukis tanah air Indonesia. Karena kenapa dia pakai tanah dan air Indonesia? Artinya pemilihan Tanah Liat ini menjadi media lukis itu di dalamnya terletak perlawanan juga. Pasti ada. Ya, tentang bagaimana mungkin alat-alat lukis yang serba komersial, Iya. tapi kita melupakan ada yang diberikan nih. Ada. Ini Dan makanya. ini bisa menjadi media karya seni. Iya, jadi alat saya kan tidak ada minim saya pakai. Ya. Lebih banyak bila-bila bambu dan korang-korang bekas. Mungkin terakhir Pak, Iya. ini apa pesan untuk Gen Z melihat era sekarang ini Pak untuk mempertahankan nilai dari sebuah kesenian ini? Itulah saya bilang, oke, tenangilah budayanya orang, tapi cintailah budayamu. Itu saja. Oke, itu terima kasih Pak. Ya, oke. Ya.